Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alika Mustahir, NIM 2004020047, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jual beli atau sell and purchase. Materi pertama ada pengertian murabaha. Apakah teman-teman tahu apa itu murabaha? Murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad yang digunakan murabaha adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Ada pula manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumsi, misalnya kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, ada angsuran tetap selama masa perjanjian. Apakah teman-teman tahu ada landasan hukum murabaha? Dalam pembiayaan murabaha terdapat dalam hukum yang digunakan, yakni meliputi yang pertama ada Al-Quran. Landasan hukum pembiayaan murabaha dijelaskan dalam firman Allah, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua ada Al-Hadis. Landasan hukum pembiayaan murabaha juga dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, artinya, 3 hal yang di dalamnya terdapat berkah, jual beli yang memberi tempo, peminjam, dan campuran gandum dengan kedelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Apakah teman-teman tahu macam-macam pembiayaan murabaha di dalam fikih Islam? Macam-macam pembiayaan murabaha terdiri dari beberapa macam, yakni yang pertama, murabaha al-amanah. Jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualnya. Dalam jual beli ini, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga asal dari suatu komoditi yang dijual. Yang kedua, ada murabaha bil wakalah, praktik jual beli di mana seseorang mempercayakan orang lain untuk melakukan pembelian pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan. Perbedaan antara jual beli di bank syariah dan bunga di bank konvensional. Yang pertama ada jual beli. 1. Apabila sudah terjadi ijab kabul, harga jual tidak boleh berubah. Yang kedua, tidak ada pemisahan antara harga pokok dan harga keuntungan. Yang ketiga, khusus jumlah keuntungan dari murabaha atau kredit investasi harus diketahui oleh nasabah. Yang keempat, pembiayaan diberikan dalam bentuk barang bukan uang. Transaksi jual beli barang bank sebagai penjual. Yang kelima, ada pembelian barang sesuai dengan nilai harga barang. Yang keenam, apabila prestasi tidak dikenakan penalti atau bunga berbunga, melainkan denda yang bersifat sosial positif serta dalam bentuk nominal bukan persentase. Yang ketujuh, apabila terjadi pembiayaan macet, dialihkan menjadi penyertaan atau konvensional ke musyawarah atau mudharabah. Yang kedelapan, akibat pembiayaan macet, harta boleh disita namun hanya mengambil haknya saja. Yang kedua ada bunga. Yang pertama ada interest rate tergantung situasi pasar. Yang kedua ada perbedaan antara harga pokok dan margin. Yang ketiga, keuntungan dari pemberian kredit investasi tidak diketahui oleh nasabah. Yang keempat, fasilitas kredit diberikan dalam bentuk uang sehingga dana bebas digunakan nasabah atau bisa terjadi penyimpanan atau set streaming. Yang kelima, ada dana kredit yang diberikan tidak 100% murni. Yang keenam, umumnya dikenakan penalti atau bunga berbunga, dikenakan dalam bentuk persentase dari sisa outstanding. Yang ketujuh ada kredit macet, dapat ditinjau kembali dan dimungkinkan terjadinya plafondering. Yang kedelapan, semua jaminan disita dan hasil pendapatan diambil oleh bank.
Tidak ada penuntutan kembali sisa atau kelebihan hasil penjualan. Aplikasi dalam perbankan. Murabaha dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik ataupun luar negeri, seperti melalui LC atau Letter of Credit. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.